Pada tugas kedua mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya ingin mengambil topik tentang fenomena berbahasa gaul di Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Perannya adalah untuk menyampaikan informasi. Kebenaran dalam menyampaikan informasi yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada situasi formal, bahasa Indonesia sangat diprioritaskan untuk menyampaikan informasi dengan akurat. Bahasa gaul saat ini sangat mudah dijumpai, terutama pada media sosial, acara televisi, maupun sosial media sekalipun. Bahasa gaul ini, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang ataupun masa yang akan datang. Ragam bahasa remaja memiliki ciri khas yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi seperti dalam bahasa tulisan. Kata tempat disingkat menjadi T dan 4. Aku disingkat menjadi ki, enggak disingkat menjadi GA atau G, dan sebagainya. Bahasa gaul yang ada saat ini merupakan perwujudan dari pengaruh wacana lain yang ada di luar kelompok sosial remaja. Sebagai contoh, bahasa gaul curhat merupakan singkatan dari curhatan hati yang berasal dari kelompok sosial yang lebih umum, bukan khususnya remaja. Karena pada prinsipnya manusia senang bercerita tentang apapun dengan teman, kerabat, kolega, dan lainnya. Namun, dalam perjalanannya, pilihan kata yang dipakai oleh remaja Indonesia dalam menggambarkan konsep situasi dan suasana ini adalah kata curhat. Secara esensi dapat dimaknai bahwa bahasa gaul merupakan bahasa yang dipakai oleh kalangan remaja dan mengekspresikan ide, gagasan atau konsep dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, dapat diduga bahwa representasi sosial budaya bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia dikonstruksikan, dinegosiasi, dan digunakan melalui wacana, yaitu dalam praktik sosial yang didasari pada pengetahuan mereka. Faktor-faktor penggunaan bahasa gaul di Indonesia khususnya di remaja. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, bahkan mengubah gaya hidup manusia dari tradisional menjadi modern, khususnya di perkotaan. Lebih sering terjadi karena kehidupan di perkotaan lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Kompleksitas kehidupan tersebut telah mewarnai aspek-aspek pemakaian kebahasaan. Kehidupan kota yang berdasarkan dari latar belakang yang berbeda menimbulkan fungsi pemakaian bahasa yang bervariasi, beragam, dan berlatar belakang situasi konteks sosial yang ada. Salah satu sebab remaja cenderung menggunakan bahasa gaul antara lain di mana remaja selalu ingin tampil beda dalam pencarian identitas diri. Munculnya bahasa gaul terjadi karena dinamika kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat turut mendorong perkembangan bahasa. Ditambah lagi dengan kemunculan situs jejaring sosial di dunia maya. Alasan yang esensialnya adalah bahasa gaul merupakan bahasa rahasia, yaitu sebagai ciri dan identitas sosial, sehingga dengan penggunaan istilah-istilah tersebut dimaksudkan dapat merahasiakan sesuatu supaya orang lain atau kelompok di luar mereka tidak memahaminya. Bahasa gaul berkembang karena remaja atau anak muda ingin diakui statusnya di dalam pergaulan. Karena itulah mereka rela mengubah gaya bicara, mimik, bahasa tulisan, bahkan sampai mengubah gaya berpakaiannya. Menurut Koncera Ningrat, bahasa alay adalah gejala yang dialami pemuda-pemuda Indonesia yang ingin diakui statusnya di antara teman-temannya. Menurut Bapak Guntur Wirawan dari FKIP UNS Surakarta, penggunaan bahasa gaul memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain menjadikan remaja lebih kreatif. Mewabahnya penggunaan bahasa gaul oleh para remaja dalam konteks pergaulan dipahami sebagai ekspresi yang bersifat pragmatis untuk menciptakan kekhasan dunia sendiri dari situasi pergaulan yang lebih cair atau akrab. Untuk dampak negatifnya,
Pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Ketiga, dalam konteks sosial, para remaja atau gaul ternyata bukanlah sekedar kata, melainkan sudah menjadi semacam istilah atau ungkapan yang ruang lingkupnya menyentuh berbagai perilaku gaya hidup para remaja. Sayangnya, istilah atau ungkapan gaul yang sudah membudaya, disadari atau tidak, memiliki makna psikologis yang relatif cukup kuat pengaruhnya dan komunitas pergaulan remaja akibat karena ingin disebut gaul. Tidak sedikit di antara remaja yang ikut-ikutan segera menggunakan bahasa gaul tersebut. Keempat, saat ini pengetahuan kaum muda dalam penggunaan bahasa Indonesia sangatlah minim. Kelima, penggunaan bahasa alay bisa menyebabkan pembentukan pemahaman yang mengkristal di kaum muda. Hal ini dikhawatirkan akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Jika kegemaran ini berlangsung lama dan makin cintai, resmilah kita mengubur semangat Sumpah Pemuda. Keenam, bahasa gaul akan mempengaruhi perbendaharaan bahasa Indonesia. Ketujuh, bahasa gaul jelas menjadi ancaman yang besar bagi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul ini telah mengalahkan popularitas bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul juga memiliki pro kontra. Setidaknya memiliki 3 contoh, yaitu pendapat yang setuju. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa memiliki zamannya sendiri. Mengapa kita tidak mencoba berpikir dari sisi lain dan menganggap bahwa bahasa gaul adalah pengembangan bahasa hasil kreatif penciptanya. Bahasa gaul dianggap tidak akan menghilangkan apalagi merusak bahasa Indonesia. Kedua, pendapat penengah. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul yang semakin banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia ini hanya akan mengancam dan merusak bahasa Indonesia apabila digunakan pada media yang tidak pada tempatnya. Misalnya pada forum resmi seperti di sekolah, di perkantoran. Namun jika hanya sekedar digunakan sebagai bahasa pergaulan di media sosial seperti di WhatsApp, Twitter, Instagram, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan bahasa gaul ini. Ketiga, pendapat yang tidak setuju. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul banyak menimbulkan dampak negatif hingga bisa mengancam bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, karenanya tidak pantas perkembangan zaman dan perubahan teknologi komunikasi menggerusnya, apalagi jika dasar pemakluman pemakaian hanya atas dasar pergaulan. Menurut saya sebaiknya pemakaian bahasa gaul ini sebisa mungkin dikurangi dan digalakkan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Pemerintah harus turun tangan dengan membatasi pemakaian bahasa gaul pada media cetak maupun media televisi karena dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang telah ada sejak dulu kala.